Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan atas berkat yang berkelimpahan yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Untuk itu, bukalah hati kami, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali disapa oleh firman Tuhan hari ini, Senin 17 Januari 2022, yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sekali lagi kami bacakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikian firman Tuhan. Melalui nats ini, kita mengambil topik, yaitu jalan Tuhan adil dan benar. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nats ini adalah nyanyian Musa sebagai perantara Allah, di mana Musa dipakai Tuhan untuk mengungkapkan isi hatinya tentang kondisi dan keadaan umatnya. Dalam nyanyian ini diceritakan tentang kebaikan serta kesetiaan Allah dan juga pengkhianatan bangsa Israel terhadap Allah. Lalu bagaimana Musa memuji dan bersaksi? Siapakah Allah? Dan apa karyanya dalam ciptaannya? Bagi Musa, Allah itu adalah gunung batu. Pekerjaan Allah itu sempurna. Segala jalan-jalan Allah itu adil, setia. Allah itu tidak curang. Dan Allah itu adil serta benar. Pujian yang luar biasa juga disampaikan oleh Musa bahwa Allah itu sempurna, tidak kekurangan satu apapun dan juga dapat kita andalkan. Maka Musa menyampaikan pujiannya melalui nyanyian syukur kepada Tuhan atas segala kebesaran dan keagungannya. Karya penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel adalah membebaskan dari perbudakan bangsa lain akibat ulah mereka yang tidak menghormati peribadahan kepada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan tidak memberikan penderitaan dan tangis yang berkepanjangan kepada Israel. Namun Tuhan hanya memakai bangsa lain untuk membina dan mendidik bangsa Israel agar mereka sadar dari segala kesalahan mereka terhadap Tuhan. Tuhan tidak pernah berencana menghancurkan bahkan membunuh bangsa Israel. Namun Tuhan tetap menyelamatkan mereka setelah mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Karya Tuhan sudah jelas dan nyata di hadapan semua bangsa dan juga di hadapan semua umat Israel. Dari status budak menjadi orang yang merdeka dan yang berdaulat. Bukan hanya sampai di status itu saja. Akan tetapi Tuhan juga membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Tanah yang telah dijanjikan kepada leluhur atau nenek moyang mereka. Tanah yang kaya akan susu dan madu. Tuhan telah menunjukkan kuasanya hingga bangsa Israel menduduki tanah Kanaan dan memberkati tanah itu menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Israel. Hasil bumi juga berlimpah-limpah. Berkat Tuhan yang telah diterima oleh bangsa Israel, itulah pemicu kesombongan dan ketidakpedulian mereka kepada Allah. Mereka dengan mudah berubah untuk menyembah Allah lain dan melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Sehingga Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan tidak memberkati segala
pekerjaan mereka, termasuk tanah yang mereka diam. Untuk itu, marilah Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, hiduplah bersama dengan Tuhan. Jangan kita melupakan karya dan penyelapan Tuhan di dalam hidup kita. Mari, agungkanlah, bernyanyilah, dan angkatlah pujian bagi Tuhan, Raja semesta alam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah disapa oleh firman-Mu pada hari ini, bahwa Tuhan menyatakan Tuhanlah gunung batu yang telah menyelamatkan dan membimbing hidup kami. Untuk itu Tuhan, bentuklah kami, jadikanlah kami menjadi umat, jadikanlah kami menjadi pribadi yang kuat, kokoh, untuk selalu berjalan di jalan kebenaran dan di jalan keadilan, sebagaimana yang telah Tuhan cerminkan kepada bangsa Israel. Demikianlah Tuhan, jadikanlah hidup kami, supaya menjadi manusia, orang yang berharga di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita di dalam satu hari ini. Tuhan memberkati.